Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa qulubana wa ulumuddin radhiyallahu ankum ila anqal Fadailu syahr Ramadan. Iya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa zada Nasa'i fi riwayatihi wa ma ta'akhkhara wa qad akhrajaha imamani Ahmad wa Abu Malik. Al-imamani Ahmad wa Malik. Wa makna imanan wa qad akhrajaha al-imamani Ahmad wa Malik. Wa makna imanan ay tasdiqan bihi wa ihtisaban ay fi'luhu muhtasiban lillahi la yaksidu bihi ghairah. Wa huwa yadullu ala takfiril dhunubil mutaqaddimatu lil abdi fa'alaihi an yasta'nifal amalu min jadid bisifahatin bayda'in naqiyahi wa lihadha yudun an ummi warada an ummi Salama anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzakara Ramadhana bi fadlihi ala syuhur faqala man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubi kayaumi waladathu ummuhu. Rawahu Nasa'i. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidat syayatin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rahmat berkat dan nasihat Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah sore hari ini kita belajar bersama dalam membaca kitab Ad-Durus Ramadhaniyah di Ummah Muhammadiyah, pelajaran Ramadan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu wajib kita mengetahui tentang puasa bulan Ramadan, hukum-hukumnya, kewajiban-kewajibannya, yang membatalkan, yang sunnah-sunnah. Perlu kita tahu untuk menjadikan amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat beliau kemuliaan ini semua kita dapatkan dari Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Fadailu syahr Ramadan. Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita fadail. Ma mana fadail? Fadail itu mufrad atau jama' fadail itu? Mufradnya apa? Fadilatun, jama'nya fadail. Fadilatun, jama'nya fadail. Fadailu syahri Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam hadis, barang siapa yang berpuasa, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan. Mana imanan? Tasdiqan biwa'dillah. Artinya kita percaya dengan janjinya Allah tentang masalah puasa. Imanan ay tasdiqan
biwa'dillah. Kita percaya dengan apa yang Allah janjikan kepada kita tentang keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan bulan Ramadan. Man shama ramadhana imanan, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan imanan, dalam keadaan dia percaya terhadap Allah, janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala. Wa ihtisaban, ikhlas lillah. Ihtisaban, ikhlas lillah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, percaya dia dengan janjinya Allah, apa yang Allah sampaikan kepada kita. Wa ihtisaban, dia ikhlas berpuasa karena Allah, tidak menginginkan sesuatu dari manusia. Dia menahan lapar dan haus karena Allah perintahkan. Dia berpuasa bukan karena orang perintah. Dia berpuasa bukan karena mau dipuji orang. Oh, masya Allah ini anak puasa, masya Allah. Dia puasa karena Allah. Tidak ada sedikit yang membuat dia puasa untuk yang sesuatu yang lain. Betul-betul dia berpuasa karena Allah perintahkan. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina syahrul ramadhan alladzi unzila fihi. Karena Allah, bukan karena sesuatu. Saya mau puasa. Saya dengar kemarin ini anak dipuji, saya mau puasa. Nah, begitu dia siapa puasa, langsung angkat tangan dia, kasih tinggi-tinggi supaya ditahu dia puasa. Orang ini maafi ikhlas. Orang ini tidak ada Orang yang ikhlas tidak suka dipuji. Kalau kita orang semua makam puji. Betul tidak? Kasih hilang itu makam puji. Nah, orang yang suka dipuji tidak ada ikhlas. Kepingin dia dibilang masya Allah dia puasa. Kalau saya dibilang masya Allah dia puasa, tahu. Nah, ini makam ihtisaban, ikhlas Nabi bilang man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Orang yang berpuasa karena Allah, janji-janjinya Allah dia jaga, dia pegang. Ihtisaban, ikhlas karena Allah, bukan karena sesuatu. Apa dia punya pahala? Apa yang Allah kasih sama dia? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dihapus dosanya yang dulu-dulu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ikhlas di dalam berpuasa, ikhlas di dalam ikhlas di dalam ikhlas di dalam belajar karena Allah, tidak ada karena sesuatu. Kalau ada di dalam hati karena sesuatu, cepat-cepat istighfar, minta ampun. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena Allah yang mau balas ente punya amal, bukan orang lain yang mau balas, bukan setan yang mau balas. Kalau ada orang yang dipuji, dia bangga, dia besok mau puasa. Nah, kasih tidak makan, tidak minum. Orang puji-puji sama dia, dia bangga. Besok dia puasa lagi. Karena dipuji dia. Kalau tidak dipuji, dia sendiri, tiada orang tahu, coba buka dia sendiri. Tiada orang so puji. Nah, orang yang makan puji begini, nanti dia yaumil qiyamah dia datang sama Allah. Ya Allah, saya puasa dulu ya Allah. Saya puasa dulu ya Allah. Allah tanya, ente puasa dulu kenapa? Nah, ente tidak boleh berbohong. Bukan mulut yang bicara nanti, tangan semua bicara, perut semua bicara. Nah, ya Allah, saya puasa dulu karena saya dipuji-puji. Allah bilang cari pahalanya sama tukang puji ente. Dicari sana. Tiada sama saya, tiada sama Allah pahala. Karena pahala berpuasa karena dipuji. Atau dikasih uang. Kalau kau besok puasa, saya kasih uang. Oh, dia puasa besok, puasa. Kenapa? Karena Allah. Kenapa? Karena Allah. Berarti tidak orang yang begini tidak ikhlas. Orang yang begini tidak ikhlas. Berpuasa karena uang. Tidak apa-apa kalau untuk anak-anak boleh. Anak-anak yang masih kita latih puasa, yang umur 8 tahun, 9 tahun. Oke, orang tua bikin begitu tidak ada apa-apa supaya melatih dia berpuasa. Latih dia berpuasa supaya dia terbiasa berpuasa. Nanti kalau sudah balik, nah, kau kemarin puasa-puasa karena uang.
Sekarang kau sudah balik, wajib puasa. Tidak boleh tidak puasa. Dosa kalau tidak puasa. Puasalah karena Allah. Bapak sudah mau kasih uang kau. Sekarang kau puasa karena kau punya tanggung jawab sudah. Nah, tadi kalau masih kecil tidak apa-apa karena uang. Dilatih. Nah, sudah terlatih dia berpuasa. Begitu masuk tahun wajibnya dia berpuasa, sampaikan sama dia tentang tanggung jawab, kewajiban puasa. Fahimtum? Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Ma manal iman? Tasdiqan biwa ihtisaban ikhlas lillah. Amal li ajlillah. Apa dia punya pahala orang yang berpuasa karena Allah dan janji Allah? Apa dia punya pahala? Dia punya kemuliaan apa? Ghufira lahu ma taqaddama, dihapus dosa-dosanya yang lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah. Karena dia berpuasa karena Allah, dia berharap janjinya Allah, dia berharap kemuliaan dari Allah, akan dihapus semua dosanya. Ini menjadi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang-orang yang mulia. Banyak orang muslim yang tidak puasa di bulan Ramadan. Banyak. Bukan satu dua. Ada yang berpuasa cuma depan orang saja. Di dalam dia makan, dia minum sendiri. Tidak amanah, tidak jujur. Bagaimana dia mau dapat pahala di hadapan Allah? Mau jadi orang yang jujur, mau jadi orang yang ahli surga. Tidak ada jujur di dalam hatinya. Kalau di depan orang lain, di belakang lain. Ini tidak ada kejujuran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah firmankan dalam Al-Qur'an, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Dari orang-orang mukmin ada orang-orang yang jujur, Allah bilang. Wah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sidik, orang-orang yang betul-betul karena Allah. Di depan orang dengan di belakang sama, betul-betul karena Allah. Dia tidak suka dipuji. Di belakang dia tidak, di depan dia tidak minum, depan orang dia tidak minum, dijaga kalimatnya, dijaga mulutnya, dijaga matanya. Di belakang juga, artinya sendiri juga dia jaga semua. Dia tidak berbohong, dia tidak melihat yang haram, dia jaga dia punya diri. Nah, ini orang-orang jujur. Ini orang-orang yang Allah puji di dalam Al-Quran. Jujur. Faham jujur? Di depan orang dengan di belakang sama. Ini orang-orang jujur. Dia cuma mencari siapa yang dia cari di muka bumi ini? Dia beramal karena Allah, dia mengaji karena Allah, dia sembahyang tahajud karena Allah. Dia doakan orang tuanya karena Allah, dia doakan orang muslim karena Allah. Bukan dibilang, Masya Allah ini orang saleh. Begitu dibilang orang saleh dia langsung sembuh. Berarti tidak jujur, tidak Faham dong? Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Man qama ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dalam riwayat lain, man gama ramadhana. Apa di sini gama? Salatul tarawih. Di situ artinya gama. Apa artinya gama di situ? Salatul tarawih. Man gama ramadhana, orang yang berdiri di bulan Ramadan. Apa artinya berdiri di situ? Berdiri salat untuk salatul tarawih. Manggama Ramadhana, kata para ulama agama di situ berdiri untuk salat tarawih. Ghufira lahu ma taqaddama, orang yang juga salat tarawih, ghufira lahu ma taqaddama, diampunkan juga dia punya dosa. Sudah itu jaga salat tarawih baik-baik. Salat tarawih kau tidak dapatkan kecuali di bulan Ramadan. Capek sudah sembahyang. Pulang kampung sudah sembahyang tarawih. Dia bilang sudah nanti habis bulan Ramadan baru saya mau tarawih lagi. Tarawih sama siapa ente bulan Ramadan? Habis bulan lebaran, habis lebaran mau tarawih sama siapa ente? Tidak ada pahala tarawih di bulan selain bulan Ramadan. Salat tarawih cuma ada di bulan. Salat tarawih ada di bulan apa?
Ramadan. Jangan ente bilang nanti capek saya Ustaz, nanti habis lebaran saya baru mau tarawih lagi. Nanti saya tarawih 20 rakaat. Nah? Tarawih sama siapa ente? Nah? Dalam ayat dalam hadis lain, "Manggama Lailatul Qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa sembahyang di malam Lailatul Qadar, salat tarawih di malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan juga dosa-dosanya. Orang yang berpuasa karena Allah dan janji-janjinya Allah diampunkan dosanya. Orang yang gama fi Ramadan, salat tarawih di bulan Ramadan diampunkan dosa-dosanya. Orang yang berdiri di malam Lailatul Qadar atau sembahyang tarawih di malam Lailatul Qadar diampunkan juga dosa-dosa. Itu 3 riwayat. Ada riwayat man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Dalam riwayat lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam riwayat lain, man qama Lailatul Qadar ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rawahul Bukhari. Ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau sudah Imam Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan, hadis itu adalah hadis yang paling namanya muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, namanya hadis muttafaqun alaih. Itu hadis yang paling kuat setelah Al-Quran. Di dalam riwayat lain, Zadan Nasa'i fi riwayati, di dalam riwayat lain Imam Nasa'i menambahkan wa ma ta'akhar ay man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhar. Orang yang salat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosanya yang telah lalu, wa ma ta'akhir, dan yang akan datang. Imam Nasa'i menambahkan hadis wa ma ta'akhir. Jadi bunyinya hadis bagaimana? Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhir. Kalau riwayat Imam Nasa'i wa ma ta'akhir, ada wa ma ta'akhirnya. Paham dong? Ya. Wa qala qad akhrajaha al-imamani Ahmad wa Malik. Yang dikeluarkan hadis tersebut 2 imam. Imam siapa? Imam Ahmad bin Ham dan Imam Malik yang meriwayatkan hadis tersebut. Wa ma'na imanan. Apa tadi makna imanan tadi? Tasdiqan bi wa'dillah, ihtisaban, ikhlas lillah, ay fi'lu mutaziban lillah, la yaqsudu bihi ghairuh, dia tidak bermaksud yang lain kecuali Allah. Wa huwa yadullu ala takfiriz dzunub. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa dihapuskan dosanya. Takfiriz dzunub al mutaqaddimah. Apa artinya mutaqaddimah? Yang telah lalu. Lil abdi, bagi seorang hamba, fa alaihi, maka dia ayasta'nifa, ista'nafa yasta'nifu, memulai, ista'nafa yasta'nifu, maka dia memulai lagi dengan yang baru, amal min jadid. Maka mulailah dengan amal yang baru setelah diampunkan dosanya di bulan Ramadan. Kan Nabi bilang orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena Allah, ikhlas karena Allah, akan dihapuskan dosanya yang telah habis semua dosa yang telah lalu, maka mulailah baru dari beramal. Dosa-dosa sudah habis, mulai beramal baru. Jaga ini amal yang baru, jaga baik-baik ini amal. Jangan sampai amal ini hilang. Mulai baru, bikin lembaran baru lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang lalu sudah hilang semua, Allah sudah bersihkan. Maka bikin lembaran-lembaran yang baru, supaya lembaran-lembaran baru tidak punya dosa. Faham tum? Ayastani fal amal min jadid, maka mulailah dengan amal-amal baru. Bisa hafatin bayda, dengan lembaran-lembaran yang putih, dengan lembaran-lembaran yang bersih tanpa dosa. Nagiyah, bersih. Walihada
maka dengan ini warada an Ummu Salam anna Rasul sallallahu alaihi wasallam zakara Ramadan bi fadlihi ala syuhur. Dengan itu dari Ummu Salamah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah menyebutkan bahwa Ramadan ini dengan keutamaannya yang membuat dia mulia lebih daripada bulan-bulan yang lain. Karena dia mampu membersihkan dosa-dosa yang telah lalu. Ramadan. Nah, Ramadan mampu membersihkan dosa-dosa yang telah, sehingga Rasulullah menyebutkan bahwa bulan Ramadan ini adalah punya keutamaan khusus lebih daripada bulan-bulan yang lain. Faqala man qama ramadhana ihtisaban imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi ka yauma waladathu ummuh. Dalam riwayat lain, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan beriman kepada janji-janjinya Allah, ihtisaban ikhlas karena Allah, maka pahalanya seperti orang yang baru lahir dari perut Ada dosa orang kalau baru lahir dari perut ibu? Bersih dia punya dosa. Itu Ummi Salamah bilang. Sudah itu Nabi bilang, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia beda dengan puasa dengan bulan-bulan yang lain kemuliaannya. Karena bulan Ramadan mampu membersihkan mampu membasmi dosa, mampu membersihkan dosa. Kita maka kalau sudah bersih dosa, maka buatlah lembaran-lembaran yang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh, dengan menjauhkan dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang kecil termasuk apa? Dosa-dosa yang kecil? Apa? Bohong. Itu dosa bukan dosa kecil, bohong itu sudah termasuk dosa besar, itu bohong. Jangan biasakan bohong. Dosa-dosa kecil itu seperti apa? Dosa bicara apa itu? Melirik kepada yang tidak pantas, melihat sesuatu, mendengarkan bicaranya orang yang tidak baik, itu termasuk dosa-dosa. Itu dihilangkan semua. Bersihkan kau punya hati. Sangka prasangka jahat, prasangka buruk sama orang, teman, itu dikasih hilang. Itu dosa-dosa dikasih hilang semua. Jangan lagi kita berbuat dosa-dosa yang seperti itu. Kita bersihkan hati kita, kita bersihkan mata kita, bersihkan kita punya mulut, bersihkan tangan kita, bersihkan kita punya kaki dari sesuatu yang mendatangkan dosa. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, ini penghormatannya Allah terhadap bulan Ramadan. Allah hormati bulan Ramadan, Allah muliakan bulan Ramadan. Nabi bilang kalau datang bulan Ramadan, futiha abwabul jannah, dibuka oleh Allah pintu surga. Artinya orang kalau meninggal di bulan Ramadan susah untuk masuk neraka, karena cuman pintu surga yang terbuka, tiada pintu neraka. Pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah memuliakan bulan Ramadan. Salah satu tanda bulan Ramadan ini mulia, begitu masuk bulan Ramadan Allah buka semua pintu surga. Ini tanda Allah memuliakan bulan Ramadan. Allah buka pintu surga. Pintu surga tidak pernah terbuka kecuali di bulan Ramadan. Allah buka pintu surganya. Isyarat menunjukkan bahwa orang yang meninggal di bulan Ramadan atau orang yang beramal di bulan Ramadan itu pasti masuk surga. Ada tadi pagi kita baca hadis, kalau seandainya langit dan bumi ini diizinkan oleh Allah untuk bicara, apa yang dia sampaikan? Dia bersaksi bahwa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah tempatnya di surga. Begitu masuk bulan Ramadan, 2 hari kemarin Allah buka pintu surga. Semua pintu surga Allah buka. Futihat abwabul jannah wa ghuligat abwabun nar, ditutup semua pintu neraka. Ini isyarat orang yang berpuasa di bulan Ramadan tidak ada yang masuk neraka.
Alhamdulillah. Orang yang berpuasa bulan Ramadan pasti masuk surga. Alhamdulillah. Tapi puasa yang bagaimana? Bukan puasa berbohong, bukan puasa lihat yang haram, bukan puasa makan orang punya. Puasa yang seperti itu tidak ada nih. Nabi bilang hamsun yuftirna shaim, 5 yang menghabiskan pahala puasa. Untuk apa puasa kalau pahala tidak ada? Termasuk di dalamnya apa? An-namimah, al-ghibah, al-kizib, bohong, suka bicarakan orang, adu domba orang, sumpah palsu. Ini semua menghabiskan pahala puasa. Tidak ada nilainya puasa kau. Untuk apa puasa kalau tidak ada nilai? Bukan puasa yang begitu yang diminta. Yang diminta, yang membuka pintu surga, yang menutup pintu neraka adalah puasa karena Allah. Puasa karena Allah. Kalau sudah karena Allah, dia tidak akan buat dosa, dia tidak akan bohong, dia tidak akan makan orang punya. Yang kemarin Habib sampaikan 3 tingkatan puasa. Puasa apa yang pertama? Saumul. Apa puasanya saumul awam? Orang awam apa punya puasanya? Cuman menahan lapar dan ada tingkatan puasa yang lebih tinggi dari itu, apa namanya? Saumul. Apa puasanya? Selain menahan lapar dan haus, juga menjaga anggota tubuhnya berpuasa. Mata berpuasa, telinga berpuasa, mulut berpuasa, tangan berpuasa, kemaluan berpuasa, perut berpuasa, semuanya berpuasa. Puasa yang seperti ini yang menjadikan la'allakum. Ada lagi tingkatan yang lebih tinggi, tingkatannya para nabi, para aulia, para rasul. Apa puasanya? Selain namanya saumul khawasil. Apa puasanya apa? Selain menahan lapar dan haus, selain menjaga anggota tubuh, apanya yang berpuasa? Hatinya berpuasa. Dari apa? Dari sangka jahat. Dari sangka jahat. Hatinya puasa dari kebencian. Hatinya puasa dari marah. Hatinya tidak marah, hatinya tidak benci, hatinya bersih. Ini puasanya siapa? Para nabi dan para aulia, orang-orang yang setingkat tinggi. Mudah-mudahan kita bisa dapat puasa itu insyaallah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya Allah. Minta betul sama Allah. Kita minta sama-sama sama Allah, supaya Allah kasih bisa kita punya hati bisa puasa dengan baik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Puasa yang seperti itulah yang 2 tadi. Bukan puasa yang pertama. Puasa yang tadi, yang dibukakan pintu surga itu 8. Ditutup pintu neraka. Wa ghuligatis syayatin wa sufidatis syayatin. Dan dibelenggu para di Ramadan, dibelenggu syaitan. Dibelenggu di mana syaitan di bulan Ramadan? Syaitan dibelenggu di mana bulan Ramadan? Di laut. Syaitan dibelenggu di laut. Berarti tidak ada syaitan bagoda kita, Habib. Ada yang mengatakan tidak ada syaitan yang bagoda. Yang ada sama kita hawa nafsu sudah. Kebiasaan. Sudah kebiasaan. Karena terbiasa makan orang punya, biar Ramadan dia makan orang punya. Bukan syaitan yang goda dia. So, syaitan sudah dibelenggu. Sudah kebiasaan yang menggoda sama dia. Sudah itu jangan dibiasakan sifat yang tidak baik, diusahakan dihilangkan dari diri. Kapan hilangkan sifat yang tidak baik dalam diri? Ramadan tempatnya. Ramadan adalah madrasah, adalah sekolah yang membersihkan hati. Bersihkan. Belajar untuk tidak marah, belajar untuk tidak
iri, belajar untuk tidak benci dari sekarang. Jangan membenci orang. Paham dong? Ayo, man yagra, siapa lagi yang baca? Ayo. Siapa yang ada buku lagi baca? Ayo. Woi. Baca. An Rasulillah as-salawatul khams wal jum'ati ila al-jum'ah mukaffiratu idza ijtunibatil kabairu ujtunibatil kabairu. Al-Khudri anin Nabi ayo, siapa lagi? Alwi, baca. Anir Rasulillah jinani. Jannatun jamanya jinan. Jannatun jamanya jinan. G 4G. Kalau 4G tahu semua. Jinan. Jannatun jamanya jinan. Karena janan lain lagi harganya, lain lagi artinya. Kalau janan artinya hati. Kalau jinan sorga-sorga. Jannatun jamaknya jinan. G 4G. Habib bisa bikin iklan berarti. Jinan, apa artinya jinan? Sorga-sorga. Jama dari jannatun. Apa artinya janan? Hati. Sudah itu Habib bilang G 4G. Jinan. Apa artinya jinan? Sorga-sorga. Kalau janan? Hati. Ayo. Babun wahidun. Wa guligat Wagullat Utadul jin munadi minas samai infijari subhi yammim wa abshir abshir hal min taibin yustajabu lahu hal min sa'id yu'ta
yu'ti su'lahu walillahi. Kalau wallahu ada alif, itu ada alifnya. Allah ada alifnya? Tidak ada. Walillahi. Kulla fitrin utaqau situna alfa. Atakallahu Hafidh Al-Munziri rawahu Al-Baihaqi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasul sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khams. Nabi bersabda, salat 5 waktu. Dari salat ke salat, dari salat ke salat. Dari salat subuh tadi ke salat zuhur. Dari salat zuhur ke salat asar. Dari salat asar ke salat maghrib. Dari salat maghrib ke salat isya. Dari salat isya ke salat subuh. Antara salat dengan salat, kata baginda Nabi, mukaffir lidzunub, menghapuskan dosa. Wal jum'ah ilal jum'ah, antara Jumat yang kemarin dengan Jumat yang akan datang, menghapus dosa. Wa Ramadan ila Ramadan, antara Ramadan yang kemarin dengan Ramadan yang sekarang, menghapus dosa. Mukaffirat ma bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Antara salat dengan salat, antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan, semuanya itu menghapus dosa apabila kita meninggalkan dosa-dosa besar. Allah akan ampunkan antara maghrib dengan isya, isya dengan subuh, subuh dengan zuhur, zuhur dengan asar, asar dengan maghrib. Antara sembahyang antara satu dengan yang lain menghapuskan dosa. Begitu juga dari Jumat yang kemarin dengan Jumat yang akan datang, antaranya dihapus semua dosa-dosa kita. Kalau kita sudah kerjakan Jumat akan datang, dosa-dosa kecil dihapuskan. Kalau kita menjauhkan dosa-dosa besar, ingat, selama kita tidak melakukan dosa besar, Allah akan hapuskan selalu dosa-dosa kita. Tapi kalau seperti itu kita punya pekerjaan antara Ramadan dengan Ramadan, dari Ramadan yang tahun lalu dengan Ramadan sekarang, kita punya dosa di antara itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita tidak berbuat dosa besar. Kalau kita masih berdosa juga, antara sembahyang dengan sembahyang dihapus dosa, kalau kita berdosa dihapus dosa. Berarti kita tidak naik pangkat. Sekarang kita sudah salat zuhur, salat asar, kita sampai maghrib nanti sebentar. Ada berbuat dosa, kita punya, kalau kita tidak berbuat dosa, nanti begitu masuk salat maghrib, tiada dosa kita, maka diangkat derajat. Nanti antara maghrib dengan isya kita tidak berdosa, diangkat derajat. Nanti dari isya sembahyang subuh tidak berdosa, diangkat derajat. Tapi kalau berbuat dosa dari sembahyang subuh ke sembahyang zuhur ada berdosa, dihapus dosa, tak turun derajat. Hapus, hilang dosa. Tidak naik derajat berarti. Nanti sebentar ini kalau kita tidak berdosa diangkat derajat. Begitu sudah mau maghrib ada berbuat dosa, derajat tidak naik. Karena dihapuskan dosa saja. Pahala kita cuma menghapus dosa, tidak ternaik derajat. Tapi orang yang tidak berdosa, dia tidak ada dosanya. Apa yang dikasih sama dia? Diangkat derajatnya. Tapi orang yang berbuat dosa, apa yang mau dikasih dia yang berbuat dosa itu? Antara maghrib dengan asar, tidak diangkat derajatnya, cuman dihapus dosa. Derajatnya tidak naik, dihapus saja dosanya. Jadi orang kalau berdosa tidak naik-naik derajatnya dia. Sudah itu jangan berbuat dosa. Belajar untuk tidak berbuat dosa. Kalau berdosa cepat beristighfar supaya masuk waktu asar maghrib
kita punya derajat dikasih naik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Antara salat 5 waktu, antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan, mukaffirat ma bainahunna, itu adalah penghapus dosa di antara keduanya. Idza jutunibatil kabair, apabila dia menjauhi dosa besar. Dari Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man shoma ramadanan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan dia tahu batas-batasnya bulan Ramadan, dia tidak melakukan kesalahan-kesalahan di bulan Ramadan, dia jaga kemuliaan bulan Ramadan, maka dihapuskan dosanya yang telah lalu. Dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, apabila datang malam Ramadan dari bulan Ramadan, awal malam pertama bulan Ramadan, begitu masuk awal malam bulan Ramadan, futihat abwaabul jinan, dibuka semua pintu-pintu surga. Falam yuglaq minha babun wahid syahr kullah, tidak ada yang satu pun ditutup dari pintu surga yang 8. Berapa pintu surga? Tidak ada satu yang ditutup sampai hari Lebaran. Begitu masuk takbir Lebaran, ditutup pintu surga. Pintu surga cuma terbuka di bulan Ramadan. Bagaimana Allah muliakan bulan Ramadan? Mari kita muliakan bulan Ramadan dengan sebaik-baik. Sambut bulan Ramadan dengan amal, dengan mengaji, dengan tahajud, dengan tarawih, dengan sembahyang, hadir hati, khusyuk, bersiwak, sujud dengan baik, ruku dengan baik. Sambut bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan. Allah, Nabi bilang, atakum, telah datang kepada kalian syahrun, bulan Ramadan, fa'arullaha min anfusikum khaira. Allah bilang, perlihatkan dari diri kalian kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Lihatkan kepada Allah kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang baik, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Di awal malam bulan Ramadan Allah buka pintu surga 8. Allah tidak tutup satu pun sampai akhir bulan Ramadan. Kapan akhir bulan Ramadan selesai? Kapan akhir bulan Ramadan selesai? Ketika azan maghrib terakhir bulan Ramadan. Umpama ini hari terakhir bulan Ramadan. Kapan Ramadan terakhir? Nanti azan maghrib sebentar. Allah, habis Ramadan. Berarti masuk bulan Syawal. Begitu azan, surga ditutup, sudah ada lagi. La ilaha illallah. Sebelum ditutup pintu surga, kejar. Kita kejar, semangat. Jangan kita menjadi orang yang berpuasa semangat cuman di 10 pertama bulan Ramadan. 10 tengah-tengah bulan Ramadan mulai loyo. Berarti sudah sama setan dia. 20 terakhir bulan Ramadan lebih loyo lagi. Sudah lambat, sudah 2-3 setan sama dia berarti. Jangan mau dikalah sama setan. Paham tum? Kita selalu berjuang, semangat, jangan mau malas, jangan mau kalah dengan setan. Wa ghuliqat abwaabun nar, dan ditutup semua pintu neraka. Pintu neraka ditutup semua, tidak ada satu yang terbuka. Falam yuftah minha babu syahr kullu, tidak ada pintu neraka dibuka di masa bulan Ramadan, ditutup semua. Berarti menunjukkan bulan Ramadan ini sangat mulia. Kalau dia meninggal di bulan Ramadan, insya Allah tidak ada, pasti sudah bisa dipastikan dia akan masuk surga. Yang penting Ramadan dengan baik yang sudah kita sebutkan tadi. Wa ghullat utadul jin, belenggu-belenggu syaitan jin diikat semua. Tidak ada satu dikasih izin jin untuk keliaran. Diikat, di mana diikat? Di laut. Dalam riwayat di laut diikat. Tempatnya jin itu bulan Ramadan itu. Jangan pergi laut kalau bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan nada munadin, suara dari langit memanggil. Nada munadin minas sama,
Kulla laila, setiap malam memanggil. Dari langit malaikat bersuara. Infijar sampai waktu azan subuh. Tengah malam malaikat berpanggil dari langit. Sampai kapan malaikat berpanggil dari langit? Sampai sebelum azan subuh. Apa malaikat bilang? Ya bagil khair yammim wa abshir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, berikan kabar gembira mereka orang-orang yang mau kebaikan. Berikan kabar gembira orang-orang yang mau kebaikan di bulan Ramadan. Berikan kabar gembira orang-orang yang mau dekat sama Allah di bulan Ramadan. Berikan kabar gembira orang-orang yang selalu bermunajat di bulan Ramadan. Berikan kabar gembira orang-orang yang selalu minta taubat kepada Allah di bulan Ramadan. Berikan kabar gembira mereka. Ya bagi syar aghzir wa absir. Wahai orang-orang yang masih menginginkan kejahatan, yang tidak mau berbuat baik. Aghzir, perkecil kau punya yang tidak baik itu. Persempit kau punya yang tidak baik itu. Absir, lihat baik-baik, berpandang baik-baik, jangan kau mati nanti. Telaah baik-baik, berpikir baik-baik. Kurangi kejahatanmu di bulan Ramadan kalau memang kau orang jahat. Kalau kau penipu, kurangi kau punya penipuan di bulan Ramadan kalau kau memang tidak mau jadi orang baik full. Kurangi. Ini malaikat berteriak setiap malam. Yang mau baik, yang mau dekat sama Allah, berikan kabar gembira sama mereka. Mereka termasuk orang-orang yang bahagia nanti di yaumil qiyamah. Orang yang masih mau berbuat jahat, kurangi kejahatanmu di bulan Ramadan. Apa malaikat panggilkan? Hal min mustaghfirin yughfar lahu. Orang-orang yang mau minta ampun sama Allah, Allah akan ampunkan mereka. Orang-orang yang mau minta ampun sama Allah. Hal min taibin yutabu alaih. Ada orang-orang yang mau bertobat di bulan Ramadan. Orang-orang yang mau bertobat, Allah akan berikan kau tobat di bulan Ramadan. Hal min da'in yustajabu lahu. Ada yang orang-orang yang mau meminta berdoa kepada Allah, Allah akan ijabahkan doanya. Setiap malam malaikat begitu. Berpanggil dari langit. Ada yang mau minta ampun, Allah ampunkan. Ada yang mau bertobat, Allah berikan tobat. Ada yang berdoa, Allah ijabahkan doanya. Malaikat setiap malam. Hal min sa'ilin yu'ti su'la. Ada yang meminta sama Allah, Allah akan berikan permintaannya. Walillahi azza wa jalla illa kulli. Setiap hari Allah subhanahu wa ta'ala setiap buka puasa di bulan Ramadan, kulla laila utaga minan nar situna alfa. Setiap hari di bulan Ramadan Allah bebaskan orang dari api neraka 60.000 orang. Setiap hari 60.000 orang Allah bebaskan dari api neraka. Setiap hari. Fa in kana yaumul fitr, apabila nanti di hari lebaran, atakallahu mithla ma ataka fi jami'i syahri 30 marrah 60 alfa. Di hari terakhir di bulan Ramadan Allah bebaskan sebanyak dari hari pertama sampai hari terakhir. Hari pertama 60, hari kedua 60.000, hari ketiga 60.000, hari keempat 60.000, hari ketujuh 60.000, hari ke-10 60.000, hari ke-11 60, hari ke-30 sebanyak hari pertama sampai hari terakhir. Berapa banyak? Puluh jutaan Allah bebaskan orang-orang. Alhamdulillah. Maka bersyukurlah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam pembebasan dari api neraka. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Wa fi riwayah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atakum syahrul ramadan atakum ramadan syahrul mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah tuftah fihi abwabu sama wa tughla abwabul jahannam wa tughillu fihi maraddatu syayatin lillahi fi laila khairan min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Nabi bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah wajibkan kepada kalian berpuasa di bulannya. Allah buka pintu langit, yaitu pintu surga.
Allah tutup pintu neraka. Allah belenggu semua syaitan. Allah berikan kepada kalian satu malam yang dia punya pahala lebih baik daripada orang yang ibadah 1000 bulan. Mudah-mudahan kita mendapatkan semua malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Barang siapa yang Allah tidak memberikannya, maka dia orang-orang yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan kita dapatkan semua malam Lailatul Qadar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita pada malam Lailatul Qadar kebetulan kita mengaji, maka kita punya mengaji dihitung lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita pas sembayang kita dianggap lebih baik daripada orang sembayang 1000 bulan. Kalau kita pas berbuat baik, dianggap kebaikan kita lebih baik daripada orang beramal 1000. Bukan sama. Allah bilang lebih baik daripada orang yang beramal 1000 bulan. Bukan sama, lebih baik. Khairun min alfi. Kalau dia bersedekah lebih baik daripada orang bersedekah 1000 bulan. Jadi gunakan hari-hari kita, waktu-waktu kita dengan kebaikan-kebaikan. Zikir, mengaji, etikaf, sembahyang tarawih, sembahyang qabliyah, sembahyang ba'diyah, sembahyang isyraq. Jangan ditinggalkan. Kesempatan kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ragima anfi rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya wa ragima anfi rajulin dakhala Ramadan thumma salakha mi qabla yughfara lah wa ragima anfi rajulin adraka abawayhi indal kibari falam yadkhulahu al jannah. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kemuliaan Ramadan, ragima anfi rajulin dzukirtu indahu falam yusalli. Celaka orang-orang yang dia mendengarkan namaku, dia tidak berselawat kepada Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Nabi bilang termasuk celaka orang yang dia dengar namaku tapi dia tidak berselawat kepadaku. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Yang kedua, Nabi bilang ragima anfin rajulun dakhala Ramadan summa salaha qabla yughfar lahu. Celaka orang-orang yang dapatkan Ramadan, setelah keluar Ramadan dia tidak diampunkan dosanya. Wa iyadhu, termasuk orang yang celaka. Orang yang dapat bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni. Wa iyadhu, sudah dapat padahal Ramadan bulan ampunan, dia tidak dapat ampunan. Apa dia punya pekerjaan orang ini? Tidak sembahyang, tidak mengaji, durhaka sama orang tua, masih minum khamar, masih bohong, sampai tidak diampunkan oleh Allah. Wa iyadhu, celaka. Nabi bilang orang-orang yang masuk bulan Ramadan, dia dapat bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni. Ini orang celaka. Wa iyadhu, dan celaka orang-orang yang mendapatkan dua orang tuanya, masih ada orang tuanya, kemudian dia tidak bisa masuk surga. Ini orang celaka. Artinya orang kalau masih ada orang tua, cepat berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada kedua orang tua. Kalau kita taat kepada kedua orang tua, insya Allah kita punya tempat di surga. Sudah itu Nabi bilang celaka orang yang masih ada orang tuanya, dia tidak bisa masuk surga. Faham tum? An Ka'ab bin Ajz radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahdiru al-mimbar fa'adharna falamma irtaqa darajatan qala amin falamma irtaqa darajatan thaniyah qala amin falamma irtaqa darajatan thalitha qala amin falamma nazala qulna ya Rasulullah sami'na minka al-yawma shay'an ma kunna nasma'uhu qala inna Jibril alaihi salam arada li faqala ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu qultu amin falamma ragitu thaniya qala ba'uda man dzakirtu indahu falam yusalli alayya qala fa alayka fa qultu amin falamma ragitu thalitha qala ba'uda man adraka abawayhi al-kibar aw ahadihima falam yudkhalahu al-jannah fa qultu amin rawahu Ibnu Hibban fi sahih. Ini hampir sama dengan yang tadi hadisnya. Nabi bilang dari Ka'ab bin Ajrah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Nabi bilang, "Ahdirul mimbara." Hadirkan mimbar, ayo bawa kemari mimbar. Kami datangkan, fahadharna, kami datangkan mimbar. Falam martaga darajah. Ketika Nabi naik tangga pertama mimbar, Nabi bilang amin. Ketika naik tangga kedua, Nabi bilang amin. Ketika naik tangga ketiga, naik ke tangga ke mimbar, naik tangga ketiga, Nabi bilang amin. Falamma nazala, ketika Rasulullah sudah selesai khutbah, ceramah, Rasulullah sudah turun, sahabat bilang, "Ya Rasulullah, kami ini dengar sama engkau yang belum pernah kami dengar. Engkau naik tangga pertama bilang amin." Apa amin itu? Engkau naik tangga kedua, engkau bilang amin. Apa amin yang kedua itu? Engkau naik tangga ketiga, kau bilang amin. Apa amin yang ketiga itu? Belum pernah kami dengar seperti ini. Nabi bilang, "Inna Jibril arada li." Jibril tawarkan sama saya. Jibril berdoa. Jibril bilang apa? Wa qala ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Qultu amin. Nabi bilang, orang jauh dari rahmatnya Allah, dia jauh dari rahmatnya Allah. Kalau masuk Ramadan dia tidak diampuni dosanya. Jauh dia dari rahmatnya Allah. Nabi bilang amin. Wa iyadhu, malaikat berdoa, Nabi yang mengaminkan. Mustajab tidak? Termasuk orang yang jauh dari Allah, apabila masuk bulan Ramadan tidak diampunkan dosanya. Wa iyadhu. Siapa yang berdoa? Malaikat. Siapa yang aminkan? Nabi Muhammad sallallahu Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yang kedua apa? Yang kedua malaikat bilang, ketika saya naik tangga kedua, Nabi bilang, malaikat bilang, "Ba'uda man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Faqultu amin. Nah, malaikat bilang, jauh dari rahmatnya Allah orang yang mendengarkan namamu kemudian dia tidak berselawat kepadamu, ya Rasulullah. Dia jauh dari rahmatnya Allah. Nabi bilang amin. Berarti kalau kita dengar nama Nabi langsung berselawat kepada begitu dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, dalam hati kasih dengar orang. Kalau seandainya orang supaya kau ajar sama orang, begitu orang bilang Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau kasih kuat Allahumma shalli wa sallim alaihi, supaya orang lain baik ikut kau. Kadang orang tidak faham. Orang menghayal, orang bilang nama Nabi, dia cuma berdiam. Ajar orang. Bagaimana cara ajar orang? Kasih keluar kau punya suara. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Supaya orang terpelah atau orang umpama Habib lupa. Orang bilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habib tidak ingat, tidak ngah. Nanti kau bilang Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nanti Habib Allahumma shalli wa sallim alaihi. Habib jadi ingat dengan gara-gara kau. Paham dong? Apa yang ketiga? Yang ketiga Nabi bilang ketika saya naik tangga ketiga, malaikat bilang man adraka abawai qabura aw aduhuma falam yudkhaluhu jannah qultu amin. Nabi bilang, malaikat bilang barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, kemudian dia tidak bisa masuk surga, Allah jauhkan dia dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dapat kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, kemudian dia tidak bisa masuk surga gara-gara orang tua, berarti dia Allah jauhkan dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Faham dong? Ruya Tabrani, ini hadis sama dengan hadis di atas kurang lebih. Cuma yang tadi yang diriwayatkan yang tadi itu Turmuzi dan Imam Ahmad. Yang di bawah Ibnu Hibban yang meriwayatkan. Ruya Tabrani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Hadza Ramadan qad ja'a tuftah fi abwabul jannah wa tughlaq fi abwabun nar wa tughlaq syayatin wa ba'uda liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Idzan lam yughfar lahu famata." Dalam riwayat lain dari Tabrani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan
ini telah datang bulan Ramadan kepada kalian. Datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan. Orang yang dapatkan Ramadan kemudian dia tidak diampunkan, maka orang ini jauh dari rahmatnya Allah. Kalau dia tidak diampunkan di bulan Ramadan, kapan lagi dia mau diampunkan? Sementara Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan. Kemudian dia tidak diampunkan di bulan Ramadan, kapan dia mau diampunkan? Mau kapan diampunkan kalau bukan Ramadan lagi waktunya? Cepat bergerak untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Kalau seandainya orang tidak diampunkan bulan Ramadan, sementara Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan, terus kapan kau mau diampunkan? Kapan mau minta ampun sama Allah? Kapan Allah mau ampunkan kau? Allah tawarkan ampunan, ente tidak mau. Mau kapan? Sampai kapan? Cepat kembali sama Allah. Bulan Ramadan dia punya sekolah, madrasah untuk membersihkan dosa di bulan Ramadan, madrasah untuk membersihkan hati di bulan Ramadan, madrasah untuk membersihkan jiwa di bulan Ramadan, madrasah untuk menaikkan kita punya level tingkatan di mata Allah, derajat di mata Allah di bulan Ramadan. Waktunya kita untuk kembali di jalan Allah. Waktunya kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Jangan baku ikut dengan orang yang tidak baik di dalam hidup. Kalian sudah belajar agama, kalian sudah belajar akhlak, kalian sudah belajar kemuliaan. Mana kemuliaan di muka dunia? Siapa orang-orang yang mulia di muka dunia? Siapa? Siapa? Orang-orang yang orang-orang yang bertakwa. Apa dalilnya orang yang bertakwa yang paling mulia? Inna akramakum indallahi orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Jadilah orang-orang yang paling bertakwa. Sudah itu Allah sampaikan di dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, supaya jadi orang yang bertakwa, orang yang mulia. Cari mulia di mata manusia atau di mata Allah? Jawab, cari mulia, kemuliaan di mata manusia atau di mata Allah? Tiada kemuliaan kecuali di mata Allah. Jangan cari mulia di mata manusia. Orang yang cari kemuliaan di mata manusia, syaitan itu, bukan manusia. Mata syaitan. Orang yang cari kemuliaan di mata manusia siapa? Syaitan, bukan manusia. Kapan dia syaitan? Nanti meninggal baru dia tahu bahwa dia sama syaitan, bukan sama Allah. Paham dong? Cari kemuliaan di mata Allah. Dalam hadis ini menunjukkan kasiratun ala azamati syahrin wa azimi fadlillah minal maghfirah wal wasi ala adadil ummah. Menunjukkan hadis-hadis di atas yang kita bacakan tadi, menunjukkan bahwa kemuliaan-kemuliaan bulan Ramadan, ampunan-ampunan yang besar dari Allah di bulan Ramadan. Maka persiapkanlah diri kita di bulan ini dengan memperbanyak amal, memperbanyak mengaji, dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak salat dan seterusnya. Karena di bulan ini Allah membuka pintu surga, Allah menutup pintu neraka, Allah belenggu setan-setan. Tidak ada orang yang tertipu di bulan ini kecuali dia termasuk orang-orang yang celaka. Orang-orang yang tertipu di bulan ini, yang tidak puasa, yang tidak mengaji, yang tidak sembahyang, mereka adalah orang-orang yang celaka di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Menembak ke sudah.